Ulumul Quran, definisi jadal dalam Al-Quran dan macam-macamnya. Dosen pengampu Munirah STHI M.Hum. Kelompok 6 dengan beranggotakan Titin Sumarni dengan NIM 2013150025 dan Rafida Kirana Nuswantari dengan NIM 2013150024. A. Definisi jadal dalam Al-Quran. Jadal dalam arti bahasa adalah kusut. Contoh, jadalat al-habala yang berarti tali yang kusut. Dan menurut istilah yaitu perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau menemui kebenaran. Al-Quran menyebut kata jadal dalam berbagai bentuknya sebanyak 29 kali. Dalam definisi lain, jadal Al-Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menentangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Allah telah menyebut jadal dalam Al-Quran sebagai suatu tabiat manusia dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. Allah juga menyuruh Rasulullah supaya mendebat orang-orang musyrik dengan jalan yang baik yang mematahkan fanatisme orang-orang musyrik. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. B. Tujuan jadal sebagai berikut. A. Sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka penetapan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang saleh, sekaligus sebagai bukti-bukti dan dalil-dalil yang dapat mematahkan dakwaan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat manusia sehingga menjadi jelas jalan dan petunjuk ke arah yang benar. Jadal dengan tujuan seperti ini dapat dicermati contohnya mengenai dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun pada Quran Surah Al-Syu'ara ayat 10-11. B. Sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji suatu persoalan secara nalar yang rasional atau melalui ibarat maupun melalui doa. Dari dialog-dialog tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan pegangan, nasihat, dan semacamnya. Untuk tujuan seperti ini dapat dijadikan contohnya adalah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas persoalan kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin menambah keyakinannya dan ketenangannya dengan mengetahui bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang telah mati pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Juga dapat dilihat pada ayat 30 surah yang sama sebagai contoh lainnya. C. Untuk menangkis dan melemahkan argumentasi-argumentasi orang-orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan menyembunyikan kebenaran yang memang disinyalir dalam Al-Quran. Wajadilu bi al-batil liyudidu bihi al-haq. Quran Surah Al-Mu'min ayat 5. Sebagai contoh jadal dengan tujuan seperti ini bisa dilihat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 81-83 dan Quran Surah Al-Kahf ayat 12-15 serta Quran Surah Yasin pada ayat 78-79. C. Metode jadal Al-Quran. Metode jadal Al-Quran ada dua tipe. Tipe yang pertama, metode yang mengandalkan kekuatan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. Yang kedua, metode yang mengandalkan kelihayan meruntuhkan mental lawan. Pembagian ini bersifat aksentuatif dalam arti masing-masing berpotensi untuk memiliki dua kekuatan ini, namun satu diantaranya adalah dominan. D. Macam-macam jadal Al-Quran. Apabila diperhatikan uslub jadal yang diterapkan oleh Al-Quran, maka dapat dikategorikan ke dalam 6 macam sebagaimana dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya Al-Mu'jizat Al-Kubra
Al-Quran halaman 371 sampai dengan 387 sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan atau al-ta'rif. Yang kedua, al-tazkiyat. Yang ketiga, umum dan khusus atau ta'mim dan taksis. Yang keempat, sebab akibat atau al-ilat wa al-ma'lul. Yang kelima, mempertentangkan atau al-mukhabalat. Yang keenam, mengemukakan perumpamaan atau tamsil. Kesimpulan, jadal dalam arti bahasa adalah jadaltu al-habdal, yang berarti tali yang kusut, dan menurut istilah yaitu perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau menemui kebenaran. Tujuan jadal yang pertama, sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka penetapan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang salih. Yang kedua, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan secara nalar yang rasional. Dan yang ketiga, untuk menangkis dan melemahkan argumentasi orang-orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan. Metode jadal Al-Quran ada dua tipe. Yang pertama, metode yang mengandalkan kekuatan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. Yang kedua, metode yang mengandalkan kelihayan meruntuhkan mental lawan. Pembagian ini bersifat aksentuatif dalam arti masing-masing berpotensi untuk memiliki dua kekuatan ini. Namun satu di antaranya adalah dominan. Macam-macam jadal Al-Quran. Yang pertama, memperkenalkan atau al-ta'rif. Yang kedua, al-tazkiyat. Yang ketiga, umum dan khusus atau takmim dan taksis. Yang keempat, sebab akibat atau al-ilat wa al-ma'lul. Yang kelima, mempertentangkan atau al-mukhabalat. Yang keenam, mengemukakan perumpamaan atau tamsil. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.